Selamat malam, perkenalkan nama saya Calvin Manuel Pandapoton Simatupang, NRP 053049. Pada kali ini, pada mata kuliah keamanan web dan aplikasi, saya akan menjelaskan tentang materi vulnerabilities, yaitu yang saya ambil contoh adalah frame injection. Di sini saya akan menjelaskan bagian apa saja sih frame injection itu dan bagaimana dia. Pertama, saya akan menjelaskan pengenalan, sejarah, pengertian, cara kerja dan efek frame injection, kasus frame injection yang pernah terjadi, dan yang terakhir adalah cara mengatasinya. Yang pertama, frame injection adalah jenis kerentanan injeksi kode yang diklasifikasikan oleh OWASP Top 10 pada tahun 2017, yang merupakan suatu lembaga yang meneliti tentang kerentanan pada web dan aplikasi dalam kategori A1 injection. Scripting lintas situs yang dapat ditelusuri secara alami diprioritaskan oleh pemburu hadiah atau bug hunter karena tampak mudah untuk dieksploitasi dan cara yang efektif. Tetapi banyak juga peretas yang jahat tertarik terhadap kerentanan ini dengan metode ini karena pada aspek serangan ini dapat memungkinkan peretas mengarahkan pengguna ke situs web berbahaya lainnya yang digunakan untuk phishing dan serangan yang lainnya. Kemudian sejarah frame injection ini berawal pada pertengahan 1990-an, di mana halaman web dapat mengalihkan frame atau tampilan apapun ke halaman web yang berbeda pada waktu tertentu. Pada tahun 1999, penelitian keamanan Georgi Juniski menerbitkan penelitiannya tentang bahaya navigasi bingkai atau frame navigation. Dia menemukan bahwa jika halaman login Citibank yang berbeda di jendela lain, maka halaman login Citibank dalam iframe bisa saja dialihkan ke situs web yang dikendalikan oleh penyerang seperti attacker.com. Kemudian pada tahun 2006, Microsoft mengembangkan serangkaian aturan yang disebut dengan kebijakan navigasi frame dan menerapkannya di Internet Explorer versi 7. Menurut kebijakan ini, untuk mengubah alamat in-frame dari situs yang berbeda, baik situs web memuat in-frame dan situs web lainnya harus memiliki asal yang sama, sehingga tidak ada lagi cara yang digunakan sebelumnya dengan menggunakan situs yang berbeda namun tampilan yang sama. Pertama, kita akan masuk ke dalam pengertian dari frame injection. Apa sih frame injection itu? Dimana merupakan serangan di Internet Explorer 5, 6, dan 7 untuk membuat kode sewenang-wenang di browser, seperti apa yang kita inginkan. Serangan ini disebabkan oleh Internet Explorer tidak memeriksa tujuan bingkai yang dihasilkan, atau kurangnya pengamanan dari Internet Explorer tersebut. Oleh karena itu, memungkinkan kode yang kita miliki dapat kita gunakan sewenang-wenang seperti JavaScript atau VBS Script dan dapat kita masukkan ke dalam web tersebut. Nah, untuk cara kerja dari frame injection itu adalah melibatkan penyerang yang menyuntikkan bingkai atau script ke dalam halaman web yang kita miliki atau tujuannya. Nah, dampak kerentanan ini telah berubah secara paralel dengan perkembangan browser seperti yang saat ini. Mungkin dulu itu ada Internet Explorer 5 bahkan dan frame injection ini cara kerjanya berubah-ubah sesuai dengan browser. Contoh sekarang yang kita gunakan browsernya adalah Google Chrome, maka frame injection yang digunakan untuk saat ini caranya berbeda dengan Internet Explorer 5 yang sebelumnya. Nah, kemudian seperti alamat dalam bingkai dapat diubah dari situs yang dimuat di web dengan menggunakan in-frame. Kemudian di browser modern, dampak terbesar serangan injeksi bingkai adalah baik yang disuntikkan dapat mengarahkan URL yang berbeda. Memulai navigasi tingkat atas, jenis serangan injeksi bingkai ini dikenal sebagai pembajakan bingkai. Di sini seperti kita dapat menelusuri www.facebook semisal. Kita menelusurinya dengan web aslinya adalah www.facebook.com. Namun
beberapa penyerang frame injection ini membuat web baru dengan www.facebook.com tetapi menggunakan O-nya 3. Nah, di situ itu merupakan salah satu trik untuk mengetahui salah satu contoh frame injection. Kemudian frame hijacking ini merupakan bentuk serangan lain yang setelah diteruskan melalui frame injection, di mana pembajakan bingkai ini adalah di mana penyerang dapat mengontrol atribut source element in frame tersebut. Dia dapat mengotak-atik web tersebut, dia dapat mengganti kontennya, dapat mengambil data dari web tersebut. Nah, ini adalah metode yang memungkinkan navigasi tingkat atas seperti yang telah disebutkan. Penyerang dapat berhasil hanya dengan menyuntikkan URL tanpa perlu karakter yang berpotensi masuk daftar hitam seperti titik seperti SQL injection. Itu tidak diperlukan, namun hanya menyuntikkan URL saja. Nah, ini saya mengambil kasus frame hijacking pernah terjadi, yaitu pada United Airlines. Ketika permintaan dibuat untuk subdomain, salah satu pegawai di sana diarahkan dengan ke halaman yang berbeda pada domain yang sama, bahwa SID parameter dikirim dalam bentuk query. Setelah melakukan penyelidikan terhadap SID parameter tersebut, ia menegaskan bahwa tercermin 60 daerah berbeda tanpa sanitasi dari yang dikirimkan tersebut. Dalam penyelidiki kode JavaScript, pegawai tersebut menemukan hal ini dapat terjadi karena fungsi asli seperti pemberitahuan konfirmasi dan yang lainnya diblok kode milik dari situs web tersebut. Nah, maka akibatnya terdapat kesalahan dalam suatu pekerjaan dalam United Airlines tersebut. Nah, ini adalah beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk mencegah frame injection terjadi pada kita. Yang pertama adalah kita akan yang terdapat pada header CSP akan menjadi cara terbaik untuk mencegah serangan injeksi ini, di mana kita akan menggunakan CSP sebagai alat untuk mencegah serangan XSS. Demikian juga arahan frame source atau child source CSP memungkinkan Anda untuk mengizinkan sumber iframe yang dapat dimuat dalam halaman web Anda. Kemudian pada web tersebut tidak ada untuk Anda juga dapat menetapkan nilai untuk tidak dapat mencegah injection frame sama sekali masuk ke web Anda. Sekian presentasi tentang frame injection yang saya berikan. Jika ada kekurangan mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.